Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja mahasiswa PPG Daljem gelombang 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Meike Salawangi, asal sekolah SMP Negeri 1 Wamena, Kabupaten Jaya Wijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Saya adalah mahasiswa PPG Daljem gelombang 3 Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan NIM A931302008. Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan melakukan uji kinerja dengan topik meningkatkan kemampuan siswa dalam menanggapi teks buku fiksi dan non-fiksi menggunakan model discovery learning. Berikut video saya. Mohon masukan dan sarannya agar menjadi perbaikan bagi saya. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Pagi, luar biasa. Silakan berdiri. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Pagi, luar biasa. Oke, baik. Silakan berdiri. Ya, terima kasih anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia masih dengan buku teks, literasi, buku fiksi dan non-fiksi. Tapi kita akan lihat ada hanya 2 bagian yang hari ini akan kita pelajari bersama-sama. Ya, kita lanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Kemarin juga literasi, buku fiksi dan non-fiksi. Ya, tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu pertama mengetahui cara membuat rangkuman. Ya, nanti sebentar Ibu Guru akan bagikan buku cerita. Ada buku cerita fiksi, ada juga buku non fiksi. Ya, buku non fiksi, ada buku fiksi. Ya. Yang kedua, buku contoh penyusunan tanggapan buku non fiksi. Kemudian yang terakhir, kita mengetahui langkah untuk menyusun tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi. Ya, jadi tujuan kita untuk belajar itu ada 3 bagian itu. Kita tahu bagaimana cara membuat rangkuman. Kemudian yang berikutnya, yang menjadi intinya, kita harus tahu cara menanggapi. Ya, jadi pada waktu orang lain berbicara, kita juga harus bisa menanggapi, ya, menanggapi dengan baik, bukan dengan cara ribut. Kalau dengan cara ribut, kita tidak akan dapat kesepakatan. Oke, ya. Salim, Sila, Cynthia, Ciprianus, ya. Ciprianus bukan waktunya. Kemarin Ciprianus sudah ada. Tiara, Valdo, mana Valdo? Ya. Cynthia, Waleke, Yohana Lo. Ya, terima kasih buat kehadiran anak-anak semua. Kita akan fokus lagi. Kita akan melihat tadi tujuannya sudah kita pelajari bersama. Topik yang menjadi bagian hari ini untuk kita pelajari yaitu pertama kita akan membaca. Ya, kalau kita membaca berarti kita menggunakan bisa buku, bisa artikel, bisa surat gambar,
yang penting itu berkaitan dengan membaca. Nah, di sini Ibu Guru menyiapkan buku-buku. Kita punya buku tuh sangat banyak di perpustakaan. Tapi anak-anak tidak pernah datang duduk membaca. Dalam 1 minggu ini ada yang datang duduk membaca di perpustakaan? Dari kelas ini? Tidak, ya. Kita belajar dari adik-adik. Mereka membaca di dalam perpustakaan, ya. Itu jadi contoh buat kita karena manusia dimanapun membaca itu sangat penting, ya. Karena dengan membaca kita bisa mengetahui walaupun kita ada di Wamena, kita bisa mengetahui keadaan yang ada di mana, di luar, di tempat lain, di daerah lain, di negeri lain, di negara lain, ya. Karena itu membaca juga sangat penting, ya. Membaca itu bukan cuma sekedar baca, kan? Baca itu kita harus pahami betul-betul. Oh, maksudnya buku ini tuh seperti ini. Pahami bukan cuma untuk kita sekedar tahu, tapi apa manfaatnya dalam kehidupan kita setiap hari, ya. Kita akan baca sebentar buku-buku ini, kemudian kita akan memperhatikan sistematika penulisan, ya. Kemudian setelah kita perhatikan sistematikanya, kita tidak cuma lepas begitu. Setiap kelompok nanti akan membuat tulisannya, sistematikanya apa saja. Tahu dari pertama sistematikanya apa? Judul buku, ya. Ada judul bukunya apa? Kemudian apa lagi? Jumlah halaman. Jumlah halaman ada berapa? Dari buku ini, judulnya ini, halamannya ada berapa? Pengarangnya siapa? Penerbitnya siapa? Ya. Kemudian di bab pertama, kalau cerita digunakan bagi di kelompok-kelompok ini, ada kelompok yang akan dapat itu apa namanya? Buku non-fiksi. Buku non-fiksi itu apa saja? Buku apa saja kalau non-fiksi? Kalau buku fiksi itu apa saja? Pelajaran kita kemarin apa? Buku dongeng, apa lagi? Novel, ada apa lagi? Cerita rakyat, apa lagi? Hah? Legenda, ada komik, ya, dari setiap daerah-daerah kita. Nah, selain buku non-fiksi, selain buku fiksi, ada satu buku lagi, yaitu buku non-fiksi. Apa yang tergabung di dalam buku non-fiksi? Apa lagi? Buku yang kamu ensiklopedia, apa lagi? Hah? Buku apa? Buku biografi. Biografi itu tentang tokoh-tokoh yang berpengaruh, dan itu dia membawa pengaruh yang baik buat orang yang nanti akan membaca. Contohnya, Ibu Guru dapat 2 buku kemarin di perpustakaan. Itu satu adalah buku tentang Bapak Habibie dan Ai. Kamu tahu siapa ini Bapak Habibie? Siapa dia? Oh, presiden. Selain presiden, siapa dia? Coba. Oh, dia yang punya ide untuk membuat pesawat. Jadi tadinya jarak lama kita bisa sampai dengan cepat, ya. Ada karena pemikirannya dia, ya. Kita bisa belajar dari mereka. Kemudian ada satu lagi, ada tokoh juga yang bisa kita pelajari, yaitu siapa? Ibu Kartini. Kalau tidak karena dia, hari ini kita tidak ada duduk sini. Hari ini Bu Guru tidak akan bisa mengajar di sini. Karena dia yang membela emansipasi wanita, ya. Ya, itu nanti buku-buku yang akan Ibu Guru bagikan buat kalian. Berikutnya, mau diapakan buku-buku tersebut? Buku-buku ini kalau sampai di kamu punya tanah, itu harus dibaca, ya. Apakah dibaca semua? Tidak, ya. Tadi kita ambil apa? Judul, apa lagi? Jumlah halaman, apa lagi? Penerbit, apa lagi? Pengarangnya siapa? Terus apa lagi?
Nanti dari bab ke bab kalian akan lihat. Ya, kalau yang dapat buku non fiksi itu dia akan catat. Oh, babnya yang bab 1 isinya ini, bab 1 isinya ini, bab 2 isinya ini. Ya, bab 3 isinya ini. Nanti setelah itu baru kamu terakhirnya akan rangkum itu semua dalam bentuk satu rangkuman. Itu yang tugas untuk kelompok. Ya, tugas untuk kelompok bikin rangkumannya, rangkum. Ya, oh buku ini dan hari ini kita baca tentang buku ini, buku ini, ya. Dia maksud itu apa dan untuk kita tuh tujuannya apa? Ya, tujuan bagi kita tuh apa? Kita anak-anak sekolah ini tujuannya apa? Pasti ada tujuannya setelah kita baca. Bisa. Ada yang kurang paham? Hah? Ada yang kurang paham? Cukup. Kalau sudah cukup, kita akan bagi di dalam kelompok. Ya. Meja 1. Ya, jadi ada yang dapat buku non fiksi. Ya, silakan buat seperti yang tadi. Mari kursinya menghadap ke meja supaya bisa kerja sama dengan buku yang berkaitan dengan pelajaran tentang sertifikat itu kan ada di itu buku non fiksi karena dia ada di dalam buku pelajaran. Oke, silakan. Oke, silakan kerja bersama dengan kelompok. Ya, wajib gambar selembar saja untuk yang dari kelompok. Di bagian ini 10 sampai 15 menit saja. Jangan lama-lama karena kita perlu untuk melihat di bagian tampilan. Nanti setelah itu bab 1, 2 semuanya kamu dapat.
Yang akan kembali itu nanti bentuknya sinopsis. Bentuknya sinopsis. Yang kemarin kita belajar, kemarin bahasa Indonesia kita belajar. Jadi kalau orang banyak kalau kamu lihat itu kamu buat itu si yang lain itu apa itu? Iya, dari kita masa tidak ada baru buku sudah jadi? Ada. Ya, berbicara di kelompok dengan teman. Jangan bicara dengan kelompok yang lain. Ya, sambil dengar. Nah, teks tanggapan itu tulisan yang berisi komentar, ya. Jadi biasanya teks tanggapan ada komentar, ada solusi, ada pujian, ada kritik. Jadi nanti sebentar pada waktu teman-teman yang lain membaca, yang lain kelompoknya memberi komentar. Ya, baguskah? Terus tujuannya dari teks komentar itu kita memberi komentar itu untuk menyampaikan masukan, bukan mengejek, ya, bukan kita mengejek teman-teman, bukan. Nah, tapi sifatnya itu membangun, ya. Oke, cepat sedikit. Ya, itu memberikan masukan yang membangun agar bisa jadi lebih baik. Hari ini kita bisa memberi komentar, nanti komentar kita di hari-hari berikutnya lebih bagus. Kemudian yang kedua, fungsinya adalah sebagai wadah untuk berkomunikasi dengan orang. Jadi kita tahu cara berbicara yang baik, tidak berteriak, karena kamu di sini biasa berteriak, gitu, tidak lagi berteriak. Kita tahu menegur teman dengan baik, ya. Kemudian kita bisa dengan bijak memberi saran itu teratur. Bukan satu orang yang berbicara baru satu orang yang mau ditanggapi tapi semua berbicara. Oke, cukup ya? Cukup. Sudah bisa ada tanggapan? Sudah bisa ada rangkuman yang dibuat? Sudah
Sudah Dede? Ibu guru tidak suruh baca saya. Ibu guru bilang dia dari mana tadi? Daftar dan dari bab ke bab. Dari bab ke bab kita bisa tahu, oh dia udah dalam cerita nih. Rakat ini dulu dia kecil, dia masa kecil. Jangan bilang satu apa rangkaian cerita yang kamu jelaskan. Ya? Mama. Kalau baca semua tidak semua, baca di rumah belum tentu. Ayo, masa kita bukan waktu lagi. Sudah. Kelompok satu sudah. Tadi kan guru bilang dari dia punya daftar isi kamu lihat, setelah itu kamu bisa bikin kata-kata sendiri. Kata-kata sendiri itu yang maksudnya kalian tuh mau tanya guru yang harus buat. Ringkasannya itu kamu kasih guru yang harus. Kalau ibu guru harus buat berarti suka. Ibu guru dari mana? Jadi dia punya ini kamu lihat, oh kita bisa makanya kita kembangkan kita punya pemikiran supaya kita punya apa pemikiran itu dibaca punya sifat dari kita pulang membaca. Nah, jadi tidak terpaku dengan yang ada di dalam. Ayo. Iya, menurut pendapat kelompok kita juga sudah baik. Kelompok keempat sudah. Bos lagi kalau dibikin Jadi tidak kita ambil satu-satu.
contoh yang kurang dosisnya Sungai Barim. Sungai Barim itu sungainya warna coklat, dia ada di kota Barim yang menggelar pembangunan yang ada di Wamena. Bentuknya seperti bulan. Dari jauh sampai tanpa sampai besok itu artinya kan ya karena tapi coba nanti sebenarnya kelompok sendiri ya berbicara kelompok lain akan menang ya kelompok itu harus punya pengertian bahwa ini kan pendapat yang paling dalam ramu-ramu karena kita semua juga dalam sama-sama kita belajar. Jadi tidak usah takut salah kalau kita belajar pelan-pelan dengan teman-teman. Kalau pendapat teman-teman tertawa tidak. Tadi buku sekarang kalau kita mengungkapkan pendapat kita tidak boleh mengejek atau menertawakan. Ya, tapi pendapat yang kita keluarkan seperti itu adalah membak. Cepat, masih ada yang kita harus selesai yang ada itu yang kamu sampaikan. Seberapa yang kamu berarti selama ini bicara berapa? Padahal di sini agak lumayan kamu bicara. Teman-teman yang lain kita dikasih ya, berkelompok kelompok satu atau dua? Kelompok enam. Oh, kelompok 5. Mereka bersedia untuk buat.
Kelompok Dimas. Satu saja duduk di jalan yang baik. Terima kasih buat teman-teman semua dan kalau suaranya buat sedikit kita tidak dengar. Pagi. Selamat pagi teman-teman. Kami dari presentasikan hasil terbaru tentang stadion. Aku memberikan kepada silakan. Buat sedikit. Elizabeth Elzamati. Kamu berbicara tentang sejak ribuan tahun yang lalu orang di stadion untuk menonton pertandingan olahraga. Stadion pertama yang terkenal adalah stadion Olimpik di Olimpia dengan Mesir. Namun stadion kuno yang paling terkenal adalah Colosseum di Roma dan Italia. 2000 tahun yang lalu pertarungan para gladiator dan perlombaan rakyat lainnya bangunan yang menampung ini stadion yang pertama ada seperti stadion Olimpik dan memiliki bagian-bagian dasar yang sama dengan stadion modern, yaitu sebuah lapangan di bagian tengah untuk pertandingan olahraga dan tempat duduk untuk para penonton. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu. Dan kelompok 5 berikutnya ya Kelompok keempat. kelompok yang lain nanti duduk dengan kita sebatas dengan waktu. Jadi kita dengarkan itu terus ada beberapa tugas yang harus kalian. Ini adalah bentuknya permainan. Kamu tinggal mencocokkan tulis nama kelas, tulis nama orangnya, kemudian cocokkan dengan tanda panah. Kalimat yang dari sini cocoknya ke sana tuh yang mana? Ya? Bisa? Tarik garis sesuai ungkapan yang terdapat dalam ungkapan teks tanggapan sesuai dengan arti dan maknanya. Jadi ada artinya, ada maknanya. Kalau tidak teliti bisa salah. Yang kedua, nanti kita akan membuat apa? Refleksi pembelajaran. Ibu guru minta kalian satu-satu isi, masing-masing orang isi, ya. Tulis nama, tanggal, kelas dan pelajaran. Terus kegiatan, saya baru belajar tentang apa tadi, ya. Terus kegiatan yang saya suka itu apa? Nanti kalian baca, kamu isi di dalam buku. Bisa mengerti? Berhasillah pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa anak-anak tetap terus
rajin belajar, dan terutama rajin berliterasi, rajin baca buku pada waktu dan tugas yang diterasi setiap hari di sekolah itu harus dilakukan. Jangan dibiarkan kosong bukunya, ya. Harus dilakukan, harus dibaca buku, baru kemudian isi di dalam jurnal kalian, ya. Jangan lupa, karena itu hal yang penting bukan untuk kita saja atau bukan untuk orang lain, tapi untuk masa depan kita. Oke, silakan berdiri, kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Satu, dua, tiga. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu di hari ini. Kami sudah selesai belajar. Tuhan Yesus berkati kami, berkati teman-teman juga yang sudah mengajar kami. Pelajaran selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus bersama dengan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam.